Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Salam dan bahagia Bapak, Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ismail, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Utara. Ki Hajar Dewantara merupakan pemikir dan juga tokoh pendidikan di Indonesia yang selalu menyemarakkan konsep pendidikan kritis terhadap pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan belajar yaitu pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau mentransfer ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada anak, mengembangkan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan. Secara keseluruhan, Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan kemerdekaan peserta didik, namun tetap terarah. Tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan berkarakter dan siap membangun bangsa. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa tugas saya sebagai pendidik paling utama adalah mentransfer ilmu dan pengetahuan. Saya beranggapan semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Sebelum mengenal namanya kodrat alam dan potensi yang secara alami melekat pada diri anak sejak lahir, dengan menyampaikan materi yang ada, saya menganggap tugas saya untuk mentransfer ilmu dan pengetahuan tersebut sudah terlaksana. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru semata. Dalam proses pembelajaran, saya masih mendominasi kegiatan tersebut, sehingga siswa menjadi pasif atau kurangnya kesempatan belajar secara aktif, mengungkapkan pendapat-pendapat mereka. Dan yang ketiga, hanya mengutamakan nilai positif pengetahuan saja. Beranggapan bahwa mengutamakan nilai-nilai seperti karakter, nilai-nilai moral, dan keterampilan sosial sehingga siswa menjadi kaku dan hanya terfokus pada nilai kognitif saja. Yang keempat, mengesampingkan kemampuan dan bakat anak. Oleh karena hanya mengutamakan nilai kognitif atau pengetahuan saja, maka kemampuan dan bakat anak menjadi ketersampingkan. Padahal mengesampingkan bakat dan kemampuan anak dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir dan saya sadar bahwa apa yang selama ini saya lakukan dan saya memikirkan adalah keliru dan kurang tepat. Seharusnya saya melaksanakan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada siswa atau peserta didik dengan memperhatikan keragaman. Karena siswa bukan menjadi objek pendidikan, melainkan harus menjadi subjek pendidikan. Yang kedua, menuntun anak. Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu dan pengetahuan saja, melainkan menjadi penuntun anak. Dalam hal ini, saya menjadi paham bahwa menuntun anak yang dapat diartikan bersamanya membantu anak untuk menemukan jalan mereka sendiri dan mencapai potensi penuh mereka. Dan yang terakhir, memperhatikan kemampuan dan bakat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam mengacu pada sifat dan bawaan anak yang dimilikinya sejak lahir. Setiap anak memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan alam dapat berkembang dan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Pendidikan haruslah mempersiapkan anak untuk dapat
harus dan berkarya pada zaman ini dan menjadi penerus bangsa untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka setinggi-tingginya. Yang dapat segera saya terapkan adalah mengubah peran guru. Peran saya sebagai guru adalah menjadi fasilitator yang membantu siswa belajar dan berkembang, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun dan membersamai siswa dalam meningkatkan minat dan bakat mereka dengan memberikan kepercayaan kepada siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan cara merancang pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara efektif melalui diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Sebagaimana pengembangan karakter dan nilai-nilai, untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai, saya menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa melalui pembelajaran dan contoh teladan, mendorong siswa untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur, dan selalu mentaati peraturan yang ada. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Saya akan terus belajar dan mengembangkan diri untuk menjadi guru yang lebih baik dan mampu mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berharap dapat menciptakan kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa, membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka, mengumpulkan karakter dan nilai-nilai positif siswa, dan mempersiapkan siswa untuk hidup dan berkarya di zamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.